Kayla Nur Syahwa dan juga Mama Ana. Mama Ana. Selamat pagi. Selamat Pagi, Masya Allah. Luar biasa loh Mama Ana putrinya ini. Kayla umurnya berapa sekarang Kayla? Usiaku sekarang 18 tahun. 18 tahun. Kayla dan Mama Ana, kami semua di sini pagi-pagi Ambiar mengucapkan terima kasih. Kayla, cita-cita kamu begitu mulia, pengen punya pondok pesantren untuk mereka yang tunanetra, Hafiz dan juga Hafizah. Betul ya? Yang Hafizoh. Oh, Hafizoh. Ya. Apa alasannya sih Kayla? Oh, untuk Masya Allah, Tabarakallah, untuk alasan saya ingin membangun pondok pesantren putri pertama di Indonesia, yakni saya ingin memberikan wadah khusus agar mereka bisa belajar dengan aman, nyaman, dan efektif. Dan tentunya kenapa saya memilih pondok pesantren putri? Karena seperti yang kita tahu bahwa kelak mereka akan menjadi seorang ibu, yang mana ibu itu adalah Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya, yang pastinya harus mengajarkan ilmu-ilmunya kepada anak-anaknya nanti. Wow. Iya. Oke, sebentar sebelum ke rencana kamu, Mama Ana, apa rasanya jadi Mama Ana melahirkan anak yang begitu luar biasa sekali sebagai madrasah pertamanya? Masya Allah, pastinya bersyukur ya. Ini adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di balik keterbatasannya, Masya Allah, ternyata Allah begitu sayang pada keluarga kami, dititipkan anak surga, Om Rian. Masya Allah, beliau anak istimewa dan anak pertama di keluarga kami yang menjadi penghafal Quran. Padahal orang tuanya nggak menghafal Quran, Masya Allah. Gimana caranya waktu itu bisa mengajarkan Kayla dan metodenya supaya dia bisa menghafal Quran dengan begitu luar biasa sekali? Masya Allah, karena memang kita lihat ya kelebihan dari kakak Kayla, Om Rian. Beliau diberikan kelebihan oleh Allah, daya ingat yang kuat gitu dengan pendengaran yang baik, sehingga dua kelebihan itu kita manfaatkan. Yang paling baik saya rasa itu adalah Al-Quran, karena pada saat beliau mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, beliau merasa nyaman, senang gitu. Jadi pada saat saya nggak pendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, beliau meminta gitu, Bunda ya mana, saya kok nggak didengerin lagi murotal gitu. Memang dari anaknya. Oke, Masya jadi Allah. Bunda sama ayahnya putri murotal, Benar. dia dengarkan, dia hafal, terekam di memori. Memori sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah dengan Al-Qur'annya. 30 juz sudah dihafalkan. Alhamdulillah. 30 juz sudah Masya dihafalkan, Allah, sayang. tabarakallah. Alhamdulillah. Luar biasa Kayla. Kayla, kita kembali lagi ke rencana kamu, pengen bikin pondok pesantren untuk Hafizoh pertama di Indonesia. Sudah tahap pembangunannya? Sekarang sudah tahap pembangunan kedua. Yang pertama sudah selesai, Mami. Tinggal yang Fondasinya udah. baik udah selesai tahap pertamanya, tinggal tahap keduanya nanti setelah Lebaran. Oh, dimudahkan, dilancarkan, diwujudkan. Amin. Kayla, uangnya dari mana? Dari orang-orang baik ya. Dari orang-orang yang dari para muhsinin yang udah berwakil. Masya Allah, banyak orang-orang baik di luar sana yang support kakak Kayla. Masya Allah, Kayla, titipkan hartanya. kita mau kasih tahu kamu bahwa kami saat ini sedang menayangkan gambar-gambar pondok pesantren supaya Sobat Ambiar bisa tahu perkembangannya sudah sampai mana. Izin kami tayangkan ya Kayla ya. Boleh, silahkan. Ini perkembangannya Sobat Ambiar. Ini bisa menampung berapa banyak sih rencananya Kayla, keinginan kamu? Banyak-banyak Sebanyak-banyaknya agar bisa mencetak para hafizat Qur'ani. generasi cinta Quran, insya Allah. Sebanyak-banyaknya Om Rian. Kemudian mereka yang mau berdonasi ini gimana Mama Ana? Orang-orang baik tuh kalau mau membantu Ana untuk mewujudkan mimpinya, punya atau membangun pondok pesantren pertama untuk Hafizoh itu gimana caranya? Nanti boleh ngintip ke IG-nya kakak Kayla. Di situ ada nomor rekening yang nomor rekening yayasan gitu yang ditujukan langsung untuk pondok pesantren Samaan Cinta Quran, insya Allah. Kayla emang cita-citanya apa lagi selain sekarang insya Allah mudah-mudahan Dari bisa Hafizah, disegerakan, sekarang dimudahkan udah pondok pesantrennya ya. Pondok pesantrennya itu selain pondok pesantren. Apalagi? Insya Allah kalau Allah mengejutkan, saya ingin menjadi dosen. Amin. Berarti sekarang Wow. Saya baru kelas 1 SMA. Oh, baru kelas 1 SMA. Iya. Beliau bersekolah di sekolah reguler, Om Rian. Sekolah reguler? Iya, bukan sekolah SLB, tapi sekolah umum. Sama dengan orang normal. Kayla, apakah kesulitan, ada kesulitan nggak?
Sekolah umum. Iya, alhamdulillah. Ada kesulitan nggak sekolah umum? Alhamdulillah nggak ada sama sekali karena banyak yang membantu, banyak yang mensupport dan mendukung pembelajarannya Kaila. Di sekolah gimana? Sekolahnya sekolah di mana, nama sekolahnya? Man Sekolahnya 11, di MAN 11. Jakarta Selatan. MAN 11 Jakarta Selatan. Kemudian sekolah sendiri untuk memudahkan Kaila untuk beraktivitas, untuk belajar gimana caranya? Alhamdulillah di sana juga sudah ramah ini ya, area penyandang disabilitas netra gitu. Jadi Masya Allah, dan banyak teman-teman guru-guru yang membantu beliau sehingga memudahkan untuk semuanya sih Om Rian. Dan pembelajarannya melalui digital gitu. Jadi beliau pada saat pembelajaran beliau rekam, setelah itu sampai di rumah beliau rangkum lewat laptop. Jadi direkam juga ya? Ya. Sobat Ambiar, kita juga punya satu berita tentang Kaila. Ada satu berita yang begitu luar biasa. Membacakan Al-Quran, Di depan sosok yang begitu luar biasa. Kita masih lihat ya. Masya Allah, Masya Allah. Kaila Nursyawah Hafiza tunanetra yang baca Al-Quran di depan Paus Fransiskus. Wah, itu waktu Paus Fransiskus datang ke Jakarta beberapa waktu yang lalu ya? Ya. Benar, waktu di Jakarta. Kaila dikasih kesempatan itu sama siapa waktu itu yang ngasih kabar? Oke Kaila, kamu yang maju untuk membacakan Al-Quran di depan Paus Fransiskus. Siapa yang meminta? Salah satu staf di Masjid Istiqlal. Oh. Iya, karena beliau juga sudah sering bersama Menteri Agama ya sekarang, Prof. Nas gitu. Jadi Masya Allah kami udah deket sama beliau. Jadi setiap ada kegiatan Diajak ya? kenegaraan, Alhamdulillah beliau lalu diajak. diajak. Waktu baca Al-Quran depan Paus Fransiskus itu gimana rasanya Kaila? Masya Allah, nggak nyangka ya. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Salah satunya mempertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang besar. Dan intinya Kaila nggak nyangka aja Kaila sampai di titik ini. Masya Allah, Luar Alhamdulillah. biasa ya. Wow. Hadiah dari Allah banyak banget ya. Banyak banget, ya, Alhamdulillah. Indahnya tuh bahwa Kaila diberikan kesempatan yang begitu luar biasa membaca Al-Quran di depan Paus Fransiskus, dan ini juga adalah satu berita keberagaman yang begitu indah juga buat kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia ya, Indonesia benar. yang memiliki keberagaman. Sobat Ambiar, kita juga mau izin buat Kaila ya, ini ada satu cerita katanya Kaila ini menolak untuk donor mata. Ya. Betul ya? Benar saya. Kaila, beritanya kita mau tayangkan terlebih dahulu. Ini dia buat Sobat Ambiar. Masya Allah. Allah luar biasa ya sayang. Kenapa? Tapi kita pingin lebih jelas lagi. Kaila nganggapin kayak teman-teman yang lain bisa melihat indahnya dunia. Nggak mau Mami. Gak maunya karena apa? Kalau misalkan sama Allah itu kan kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa. Yang pertama mungkin kalau Kaila menerima donoran mata itu bisa jadi Kaila bukan seorang penghafal Al-Quran lagi. Dan mungkin aja dengan mata Kaila mungkin Kaila bisa melihat hal-hal yang maksiat, yang menjerumuskan Kaila dengan hal-hal yang maksiat. Karena Kaila sudah terbiasa dengan kegelapan, Kaila sudah damai dengan kegelapan, dan insya Allah harapan Kaila itu dengan Allah cabut penglihatan Kaila, tapi Kaila berharap Allah bisa membukakan penglihatan Kaila di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang Kaila nggak kepingin lihat muka ibu sama bapak? Sejujurnya pengen. Kaila pengen banget dan bahkan penasaran pengen melihat wajah kedua orang tua Kaila. Tapi Kaila menyadari bahwa Kaila itu adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang mencabut penglihatan Kaila karena Allah sayang dengan Kaila. Masya Allah. Luar biasa, hati besar. Masya Allah. Berhati besar. Kami kehabisan kata-kata untuk merespon itu semua. Wow, Kaila terima kasih banyak mengajarkan kami begitu banyak sekali hal yang
tidak bisa kami lihat dalam kehidupan. Terima kasih Kaila. Terima kasih. Justru kamu bisa melihat lebih banyak dibandingkan kami. Masya Allah, Masya Allah. Kami akan meminta Kaila. Oh, oke. Kita masih punya waktu. Oke, Kaila, kita akan meminta Kaila untuk Ngaji ya sayang ya. Surat Al-Fatih ayat 1 sampai dengan 3 tapi dengan beda irama. Ya. Boleh? Biasanya kan ada beberapa irama, ini maunya beda irama. Siap, Setiap irama, satu ayat 1 sampai 3. Jadi setiap ayat beda irama. siap. Insya Allah. silakan Kaila. Tafadhol, Nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, subhanallah. Kaila, terima kasih. Kita kembali saat lagi. Saatnya Anda berbagi berkah. Dong berkahi. Oke, langsung dapat ke nomor telepon yang udah kita hadirkan di bawah ini. Silakan. Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya itu Ambiar besok berbagi ya. berkah buat janda dan duda. Di sana apakah janda atau duda? Halo, di mana Gak dengan semua siapa? janda sama duda loh, satu Indonesia ada yang perjaka juga kayak kita. Enggak, ini khusus janda sama duda. Halo? Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Semangat banget siapa ini? Mbaknya di mana? Statusnya janda atau bukan? Ketawa dia. Statusnya janda. Oh iya, iya. 1 juta buat Dewi Persik. Karena kamu janda, kita tambahin 1 juta dari Dewi Persik ya. Lah, siapa bintang tamu yang akan segera melangsungkan pernikahan? Namanya dulu siapa sebentar? Namanya dia siapa? Nah, dari Namanya mana? siapa? Siapa? Namanya Dewi Bekasi. Dewi Bekasi. Sama-sama Jendes, Wi. Anda di Bekasi, aku di sini. Oke, Dewi. Iya. Mbak Dewi sayang, pertanyaan Anda adalah siapa bintang tamu yang akan segera melangsungkan pernikahan? A. Dr. Camelia dan Amarzoni. B. Jonathan Afrizi. C. Karen Delano. D. Irian Ibram. Jonathan Rizi. Emang mau nikah lu? Emang mau A? nikah lu, Jong? Iya. Emang lu mau nikah? Emang iya, Sebentar, emang lu mau nikah, Jong? Emang mau nih? Sebentar. Coba berdiri dulu. Ayo, beneran ya? Bilang iya Ya, ini atau enggak? ini pertanyaan jebakan banget. Jebakan banget. Emang iya. Jebakan Batman. Ya, Kalau emang iya. kalau salah berarti kan gak dapat hadiah loh dia loh. Jong, dia itu hadiahnya tergantung Ya lu, hadiahnya Jong. tergantung jawabannya Ijong. Bener nggak? Tergantung jawabannya Ijong loh. Ya, Ayo dong, sini ya. iya. Jebakan banget ini. Iya, iya. Akan kan bisa jadi tahun depan, bisa 2 Jawabannya tahun benar lagi. atau tidak? Oh gini, mau deh bukan akan tapi mau. Bener nggak A? Mau Jawab. gitu. Jujur. Mau sama kamu ya? Ya amin, pokoknya amin aja ya Jong ya, amin ya. Oke, selamat Maunya buat... sama aku katanya. Jadi yang benar adalah jawabannya. Benar, selamat ya buat Dewi di Bekasi. Ya. Ibu bisa dapat Ibu Dewi.
mau dapat kompor gas pot bunga. atau pot bunga. Selamat ya, terima kasih banyak buat semua Selamat. bintang tamu kita. Ijong terima kasih buat Ijong ya, bintang terima tamu. kasih. Ijong selamat buat pernikahannya Dokter, bentar lagi. Amin, amin aja dulu ya. Ya. Terima kasih juga buat semuanya Kayla, terima Sayang, kasih. Kayla, Terima kasih. ya. Dokter Kamelia, Dokter, terima semangat kasih ya ya. sayang. Terima kasih. Terima kasih buat semua yang sudah hari pagi hari ini. Kita kembali lagi besok tentunya di pagi-pagi ambiar. Sampai jumpa.